Selamat pagi, salam sejahtera, salam. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perang menyengsarakan. Perang membawa bencana. Sebaliknya, cinta kasih membawa perdamaian. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Dalam renungan pagi kali ini, kita akan membahas tentang perang yang menyengsarakan dan perdamaian. Hidup dalam cinta kasih membawa perdamaian. Saya sudah menciptakan sebuah lagu perang yang saya beri judul sebenarnya adalah pesan perdamaian, bukan pesan untuk perang, tapi pesan perdamaian. Kepada saudara yang mulai bergabung, terima kasih. Ya, saya akan membahas tentang perang atau damai, dan saya akan menyanyikan lagu pesan perdamaian. Perang, 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 perang selalu menyengsarakan. Perang, 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 perang selalu menyengsarakan. Perang, 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 perang selalu meregang nyawa. Perang, 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 perang selalu meregang nyawa. Nyawa-nyawa melayang sia-sia, badan jiwa merana dan sengsara. Nyawa-nyawa melayang sia-sia, badan jiwa luka merana, sengsara. Damai, 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 damailah wahai umat manusia. Damai, 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 damailah umat manusia di dunia. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian. Kita adalah bersaudara, kita adalah sesama manusia. Buang, hancurkanlah permusuhan, tebar cinta kasih rasa sayang. Damai, 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 damailah wahai umat manusia. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian.
Sejak meledak perang di Timur Tengah, Israel membela dirinya, saya berhasil mengarang 5 lagu. Salah satunya adalah pesan perdamaian, saudaraku yang saya kasihi. Dan kita akan membahas hari ini tentang berbahagialah orang yang membawa damai. Judul lagu ini adalah pesan perdamaian, tapi di dalamnya itu ada kata-kata, ada syair yang menjelaskan bahwa perang itu selalu menyengsarakan. Perang itu selalu meregang beribu-ribu nyawa. Terima kasih saudara yang baru bergabung bersama dengan saya Renungan Pagiku di live. Terima kasih, saya tidak dapat menyapa satu persatu. Hari ini kita membahas tentang perdamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Dan saya kaitkan dengan lagu pesan perdamaian ya, yang baru saja saya nyanyikan tadi, tentang perang menyengsarakan, perang meregang nyawa. Kepada saudara yang belum mendengarnya atau tidak sempat mendengarnya, ataupun baru lambat ikut saya nyanyikan sekali lagi pesan perdamaian. Perang, 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 perang selalu menyengsarakan. Perang, 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 perang selalu menyengsarakan. Perang, 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 perang selalu meregang nyawa. Perang, 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 perang selalu meregang nyawa. Nyawa-nyawa melayang sia-sia, badan jiwa merana dan sengsara. Nyawa-nyawa melayang sia-sia, badan jiwa luka merana dan sengsara. Damai, 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 damailah wahai umat manusia. Damai, 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 damailah umat manusia di dunia. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian. Kita adalah bersaudara, kita adalah sesama manusia. Buang, hancurkanlah permusuhan, tebar cinta, kasih, rasa sayang. Damai, 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 damailah wahai umat manusia. Damai, 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 damai,
Ayo ciptakanlah perdamaian. Saudara-saudaraku, lagu itu saya ciptakan sejak meletusnya perang di Timur Tengah antara orang Israel yang membela dirinya terhadap orang-orang yang menyerangnya, terhadap teroris yang menyerangnya. Saudaraku, nantikan selanjutnya beberapa waktu yang akan datang saya akan membahas tentang Israel dan saya kaitkan dengan lagu-lagu yang saya karang secara khusus untuk Israel. Dan hari ini kita pondasinya adalah damai umat manusia. Dan ini lagu yang saya karang ini sebenarnya adalah pesan perdamaian. Tetapi ada kata-kata perang di dalamnya. Perang menyengsarakan, perang meregang nyawa. Perang itu sia-sia. Seandainya pun menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, tidak ada yang untung di dalam perang itu. Kalau menang dia jadi arang, kalah jadi abu. Saudara pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan yang saya kasih, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Dan tadi saya nyanyikan lagu karangan saya sudah nyanyikan 2 kali. Pada renungan pagi ini yaitu pesan perdamaian. Dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudaraku, hidup bahagia itu adalah hidup pertama-tama damai. Ada damai di hati, damai di jiwa, damai di dalam pikiran. Dan damai sejahtera itu hanya bisa diperoleh dari Roh Kudus, Roh yang memberi penghiburan. Ya, bisa saja damai diperoleh dari dunia ini, tetapi biasanya itu sementara dan bersifat kontemporer. Sedangkan damai yang dari Roh Kudus Allah adalah damai yang sejati, adalah damai yang abadi. Kalau kita sudah memiliki damai sejahtera yang dari Allah, maka seharusnya kita membawa perdamaian, bukan membawa rusuh, bukan membawa perang. Ya, saudaraku, pada saat saya mengisi konten beberapa waktu yang lalu, ketika saya menjawab pertanyaan siswa, Pak, bagaimana pendapat Bapak perang antara Israel dengan Palestina? Saya bilang, nak, bukan perang Israel melawan Palestina, tetapi itu perang antara Israel dengan teroris. Dan banyak orang yang marah kepada saya, saudaraku. Beberapa yang marah dan melapor saya. Ya, lalu saya diadili. Ya, saya diadili di sekolah di mana saya ada. Dan di situ ada tokoh-tokoh masyarakat, lalu ada pihak kepolisian. Dan saya membuat pernyataan maaf karena video saya itu sudah meresahkan banyak orang. Mengapa? Karena memang saya memakai kostum ASN, ya. Tapi saya lihat banyak orang yang lebih keras, lebih kasar membahas tentang perang Israel dan menyebut yang menyerang Israel itu teroris, itu lebih keras. Tapi karena saya berada di bawah suatu lembaga dan saya memang dianggap mencemarkan nama lembaga. Dan saya, walaupun saya merasa tidak ada kesalahan di situ, tetapi saya tunduk kepada peraturan yang berlaku, maka saya menyatakan permohonan maaf saya dan tidak perlu diperbesarkan atau
dibesar-besarkan masalah itu. Tidak perlu, cukup sampai di situ. Namun ada pihak lain dari pihak saudara saya, dari suku saya, dari lembaga lainnya yang bernaung, mereka coba memprovokasi saya supaya nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Kita juga harus buat ini, harus buat itu, buat itu. Saya bilang tidak usah, tidak perlu. Apakah itu ada manfaatnya? Ya, tidak usah, tidak perlu. Saya sudah selesai. Saya merasa saya sudah selesai. Dan tidak perlu kita besar-besarkan yang seperti itu. Bahkan ada teman saya, ya, mungkin dia gurau saja sih, tetapi saya merasa itu tidak baik juga guraunya. Pak Pendeta, kami barisan satu korps dengan pendeta, siap berjuang dengan Bapak sampai titik darah penghabisan. Waduh, saya bilang tidak usah. Pendeta itu harus bawa damai. Jangankan pendeta, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus membawa perdamaian. Jangan memprovokasi, dan saya tidak ingin diprovokasi. Saudaraku, dan terima kasih kepada semua pihak ya yang tidak membesar-besarkan masalah. Saya menyampaikan hal ini bukan karena saya mau besarkan masalah, tapi itu memang masalah yang terjadi pada saya ketika waktu itu, sebagai ilustrasi saja. Dan hari ini kita membahas tentang perdamaian. Memang konten saya itu banyak yang membela dan juga banyak yang mengecam. Dan saya memang sudah siap. Sehingga ada banyak yang bertanya, Pak, bagaimana keadaan Bapak? Bagaimana lingkungan Bapak? Bagaimana perasaan Bapak? Lalu saya mengarang sebuah lagu karena pertanyaan mereka itu. Itu sebabnya ada 5 lagu. Nantikan ya lagu karangan saya. Walaupun saya sederhana, memakai alat gitar saja, dan suara saya tidak merdu, tetapi di dalam jiwa saya itu ada nada-nada yang Tuhan kasih. Kemarin sore saja saya pergi ke tempat wisata yang bernama Jerami. Pulang dari sana ada nada-nada dan saya mengarang wisata hutan. Ya, saudaraku yang saya kasihi dan yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Kita harus membawa perdamaian, siapapun saudara. Kalau saudara bukan orang Kristen, saudara sebagai kemanusiaan, saudara harus membawa damai. Lebih-lebih kalau saudara seorang Kristen, saudara harus membawa damai. Karena saudara adalah anak Allah. Yang membawa rusuh itu bukan anak Allah. Yang membawa rusuh itu pasti dari setan. Yang membawa rusuh itu pasti diprovokasi oleh kemarahan, oleh kedendaman, oleh kebencian. Sehingga terjadilah kerusuhan dan terjadilah perang. Saudaraku, apalagi saudara sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, harus membawa pesan-pesan perdamaian. Harus hidup damai dengan diri sendiri, hidup damai dengan Allah, dan hidup damai dengan sesama. Dan itulah yang Yesus katakan, berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 18 dan ayat 19. Di situ dikatakan sedapat-dapatnya, ya, sedapat-dapatnya. Dan itu tergantung kepada kamu. Hendaklah kamu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Mantap tuh ya. Saudaraku, kita pertama-tama harus berdamai dengan Allah.
agar kita bisa berdamai dengan semua orang. Bagaimana berdamai dengan Allah? Kita ini orang berdosa, Allah Maha Kudus. Dan bagi Allah, kita orang berdosa, kita adalah setru. Kita ada musuhnya. Manusia bukan musuh Allah, tetapi dosa yang ada di dalam diri manusia itu adalah menjadi pemisah, dan itu adalah musuh. Dan untuk bisa berdamai dengan Allah, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa kita, untuk menghapus dosa kita, untuk membuat perdamaian antara kita dengan Allah. Ketika kita menerima pengampunan, menerima keselamatan, menerima Yesus yang adalah sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, kepastian masuk surga, kita beroleh damai dengan Allah. Setelah itu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri untuk bisa berdamai dengan semua orang. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri, saudara-saudara? Kita biasanya kecewa, jengkel, dongkol dengan diri kita sendiri. Dan kita rasanya kalau kita buat sesuatu kesalahan, aduh bodohnya saya ini. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan setan memakai kelemahan kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta ampun, "Dak, kamu orang berdosa." Ya, akhirnya kita terus-menerus menyalahkan diri kita sendiri. Dan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri? Yesus katakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Jikalau kamu mau damai dengan orang, berdamailah dengan diri sendiri. Caranya, kita harus menerima kelebihan kita. Dan kita harus menerima kekurangan kita. Kalau iblis berkata, atau setan berkata, "Kamu buat ini, kamu buat itu, kamu buat salah, kamu berdosa, kamu tidak layak," dan lain sebagainya. Bilang sama setan, bilang sama iblis, "Betul apa yang kamu bilang itu. Memang saya berdosa. Memang saya buat ini, memang saya buat itu, memang saya salah. Tetapi Yesus Kristus, darahnya sudah menebus jiwa saya, sudah menghapus kesalahan saya. Dan saya sudah berdamai dengan Allah, saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya menerima diri saya sendiri. Engkau setan tidak ada hak untuk menghakimi saya." Mungkin ada orang lain yang dipakai oleh setan untuk menghakimi saudara, sehingga saudara kehilangan damai sejahtera. Tentu saja saya tidak menganjurkan bilang yang menghakimi saudara itu setan. Saya tidak menganjurkan. Saya hanya bilang mungkin saja setan memakai orang lain, membuli kamu, menekan kamu, selalu memperkarakan kamu, selalu memunculkan masalah-masalah kamu, selalu memunculkan kelemahan-kelemahan kamu. Tidak usah dilawan, tidak usah dilawan. Datang kepada Tuhan. Bilang, "Tuhan, saya digini gituin sama si dia. Saya dibuat begini, saya dibuat begitu sama dia. Secara manusia saya merasa ingin saya balas, karena dia sudah menyakitkan hati saya. Secara manusia rasanya saya mau jawab, saya mau bela diri, ya Tuhan." Tetapi Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 19, "Janganlah kamu membalas jahat dengan jahat. Janganlah kamu membalas buli dengan buli. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Balaslah segala bulian itu dengan senyum." Kita sabar, kita tahan. Lalu kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan apa yang saudara alami. Dan Tuhan akan bertindak. Jangan membalas. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Dan pada saat saya dipersoalkan, diunek-unek kalau bahasa Jawa, dibenci, dibilang Pak Tua,
sudah bau kubur, pak tua tidak tahu diri, sudah salah minum obat, dan lain sebagainya. Saya ungkapkan ini bukan karena saya benci dengannya, tapi saya ungkapkan bahwa memang begitu yang dibuat terhadap saya. Apa yang saya buat, ya, saya terima, saya ambil, dan saya serahkan kepada Tuhan. Ini mereka ini tidak tahu kebenaran, mereka di dalam kegelapan, pikirannya masih gelap, hatinya masih gelap. Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Tapi banyak yang memuji juga, termasuk dari Arya Permadi yang membela saya. Ini orang Kristen yang dibully, yang diperlakukan tidak baik, ya. Tapi saya bilang, ya puji Tuhan, memang banyak yang membelanya. Kemudian saya ambil, lalu saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ada yang membela saya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pesan perdamaian, di mana saya karang lagu pesan perdamaian. Perang membawa sengsara, perang membawa meregang nyawa, membawa kehancuran. Perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Saudaraku yang saya kasihi dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih bagi saudara yang bergabung hari ini. Nah, di akhir siaran live ini, mohon maaf saya tidak dapat menyapa saudara satu persatu, tapi izinkan sekali lagi saya menyanyikan pesan perdamaian lewat lagu yang saya karang. Perang, 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 perang selalu membawa sengsara. Perang, 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 perang selalu menyengsarakan. Perang, 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 perang selalu meregang nyawa. Perang, 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 perang selalu meregang nyawa. Nyawa-nyawa melayang sia-sia, nyawa-nyawa melayang dan sengsara. Nyawa-nyawa melayang sia-sia, badan jiwa luka merana dan sengsara. Damai, 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 damailah wahai umat manusia. Damai, 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 damailah wahai umat manusia. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian. Tak adalah bersaudara, kita adalah sesama manusia. Uang hancurkanlah
permusuhan, bercinta kasih rasa sayang. Damai, 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 damailah wahai umat manusia. Damai, 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 ayo ciptakanlah perdamaian. Nantikanlah tayangan live berikutnya bersama Pendeta Najarudin dengan lagu-lagu karangannya. Dalam renungan pagi kita kaitkan dengan firman Tuhan dan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya bermanfaat bagi kita sekalian. Saudaraku, demikian dulu pesan perdamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pendeta Najarudin pamit undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.